Di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, kita semua ada kepastian. Jadi kita beriman harus mengimani yang pasti. Kita sudah dengar bagaimana juga imannya Elia mengalami ancaman potong kepala, dibunuh kalau imannya tidak nyata. Sehingga benar-benar Elia itu beriman tanpa ragu-ragu sedikit pun. Biar kita juga memiliki iman yang tidak ada ragu-ragu. Dan biar Tuhan menggenapinya sehingga kita semua begitu terpelihara di dalam Tuhan, dalam rohani dan jasmani kita. Harus yakin saudara-saudaraku, Tuhan mampu memelihara kita semuanya. Berhubung saat ini adalah minggu terakhir itu ibadah imam, saya akan juga membawa kita tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Matius pasal 20. Mulai ayat yang ke-25 sampai 28. Kita mau bergantian membaca. Saya baca 25, saudara 26, dan 28 kita bersama-sama. Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, pelayanan, supaya pelayanan kita semakin sesuai dengan firman Tuhan. Ada pelayanan yang khusus, tapi ada juga pelayanan secara umum untuk semua. Apa itu pelayanan umum? Kita memuji Tuhan, itu melayani Tuhan. Kita berdoa syafaat, itu melayani juga. Kita menyembah Tuhan, itu melayani juga. Kita beribadah, itu melayani juga. Apa yang pelayanan kita beribadah? Satu, kalau ibadah kita benar, itu kita menyenangkan Tuhan. Kalau kita boleh menyenangkan sesama aja, bagus saudaraku. Apalagi kalau kita menyenangkan Tuhan. Jadi dalam ibadah yang benar, itu adalah menyenangkan Tuhan. Yesus saja, saudara-saudaraku, datang. Saya kalau semakin memperhatikan ini, saudaraku, rasanya kita ingin untuk lebih maju dan kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita, contohnya saya pergi melayani, memang sudah tidak sama saudaraku. Tidurnya ya kita kadang hanya ditinggal begini. Kalau kita di rumah, kita mana mau kita tidur di tikar. Nah di situ saudaraku. Apalagi sekarang masa-masa sekarang, seumur
mandi pakai air panas. Kalau di rumah orang minta dulu air panasnya. Manja kali bapak ini bisa gitu. Dan kita nggak begitu. Kita datang melayani bukan untuk dilayani, saudaraku. Jadi belum ada apa artinya. Kalau saya boleh lihat Yesus meninggalkan tata di surga. Yesus meninggalkan kealahannya, berbuat, saudara-saudaraku. Semua kita harus ada roh melayani. Haleluya. Nah, itu. Kalau kita juga bersaksi tentang Yesus, apalagi boleh bawa jiwa. Kalau ada tamu jangan malah ditongkrongin di rumah. Salah. Jadi bagaimana? Bawa tamunya ke gereja. Itu baru. Bawa tamunya dengar firman. Amin, saudaraku. Nah, di situ jangan malah begini. Kemana? Ada tamu. Loh, Yesus saja meninggalkan tata untuk melayani. Siapa ini kita, saudaraku? Yesus yang maha mulia, yang maha kuasa. Biar kita ada roh melayani Tuhan. Jadi dia tinggalkan tatanya. Dia datang mengambil rupa manusia sama dengan kita. Dan di dalam keadaan manusia, disitulah bukan untuk dilayani, bukan untuk disenangi, tapi dia justru menyerahkan nyawanya bagi kita, saudaraku. Kalau kita boleh perhatikan ini, maka kita semua harus ada roh untuk melayani. Baik secara pelayanan khusus. Pelayanan khusus itu apa? Ya itulah, termasuk kolektan. Nah itu kan, masa kita semua jadi kolektan? Nanti semua jadi kolektan, semua diisi. Nanti susah kita. Nggak mau lah ibadah di situ. Masa kantong kolektannya 50, cuma 5 hari, boleh 5 kali 50, habis deh. Kalau ibadah kayak begitu terus, siapa yang mau datang lagi? Ya kan? Jadi paling berapa orang kolektan? 2 atau 3, itu aja, saudaraku. Jadi itu khusus. Main musik. Kalau semua kita main musik boleh juga, tapi ya sekalian yang lain musik apa namanya ini? Elektronik. Lah kita musik mulut. Gimana musik mulut? Yang bernyanyi, saudaraku. Samain semua, yang penting sehati di dalam suasana ini. Tapi itu sudah bilang kalau menyanyi itu semua bisa, umum itu. Malah ada orang kadang di kamar mandi nyanyi, sambil masak juga nyanyi, sambil jalan juga nyanyi, mana-mana boleh. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Tuhan Yesus datang untuk melayani, apalagi kita, saudara-saudaraku. Yesus melayani itu sampai mati tersalib. Yesus melayani dengan sepenuhnya. Melayani sepenuh itu seperti Yesus sampai titik darah terakhir. Nah, itu Yesus. Sampai hembusan nyawa terakhir. Emang apa pelayanan Yesus sampai hembusan napas terakhir? Walau tangannya sudah dipaku, kakinya sudah dipaku, tapi dia masih berdoa siapa? Haleluya. Bapa, ampunilah mereka. Itu sebabnya sesakit-sakitnya, saudaraku, jangan sakit hati. Haleluya. Supaya bisa kita semakin mengikuti Yesus. Jangan ada orang begini, yuk, aku kan belum Yesus. Ya siapa bilang Yesus? Ya Yesus, ya kita. Nah, tapi kita harus mau seperti
Yesus, harus mau mengiring Yesus, harus mau mengikut Yesus, harus mau meneladani Yesus. Itu saudaraku, hidup kita ini. Sebenarnya Tuhan ciptakan kita untuk itu. Dan supaya nanti kita seperti Yesus. Jadi Yesus dalam pelayanannya sampai napas terakhir, itulah di Golgota. Disitulah. Jadi di situ napas terakhir, di situ tetesan darah terakhir. Tuhan inginkan kita dalam suasana itu. Mari saya akan bacakan Yohanes pasal 12. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi di mana ada Yesus? Di situ. Jadi kalau Yesus di Golgota, apakah kita jadi? Iya. Cuma Golgota kita apa? Mati semua keinginan duniawi. Itu saudaraku. Menjadi manusia rohani. Inilah saudara-saudaraku. Jadi Yesus melayani sampai napas terakhir, sampai kepada tetes darah yang terakhir. Kita belajar juga setia, saudaraku. Ini belajar setia. Makanya kalau saya mikiri sakitnya, saya mikiri diri saya sendiri. Waktu teman saya itu bilang, pulang ya Pak, pulang. Rupanya dia juga takut juga dia. Medannya begitu. Karena dia termasuk satu koordinator teman di sana. Nah, kalau saya bilang, tidak. Saya punya pendirian. Yesus udah berapa kali jatuh. Jadi ya itulah kemurahan Tuhan. Saya sudah 2 kali berjalan di jalan yang disebut Via Dolorosa. Itu jalan Via Dolorosa adalah jalan Yesus memikul salib itu. Saya tempoh hari sih potret itu setiap ada dibikin tanda itu. Ada beberapa kali Yesus. Jadi untuk kekecewaan itu aja berapa kali Yesus jatuh. Makanya waktu saya jatuh, Tuhan, kau juga sudah jatuh, mau ke Golgota. Aku ini gak ada apa-apanya ini. Semangat saya saudaraku. Oh di situ, benar saya ingat itu. Oh Yesus saja jatuh berapa kali pikul salib itu. Ya Tuhan, saya hanya manusia berdosa, pikir saya. Saya kuat. Saya bilang enggak, harus. Yesus harus menyelesaikan tugasnya, walaupun dia jatuh bangun. Saudaraku, biar Tuhan tolong kita memiliki kehidupan. Karena apa? Pelayanan kita itu menentukan hidup kita, menentukan ranking kehidupan kita. Itu sebabnya tadi kita sudah dengar, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Jadi melayani saudara-saudaraku itu membuat ranking kita. Saya yakin semua senang kalau rankingnya tinggi, saudara-saudaraku. Keberadaan kita apalagi dalam kerajaan surga, kalau kita ada kedudukan luar biasa. Ada orang berkata begini, asal ke surga di pintu-pintu naik biau. Ada orang begitu, ada dilaba-laba itu, ya itulah laba-laba itu. Udah tahu ya, itu dekat-dekat pintu-pintunya itu aja katanya. Tapi kita nggak begitu, saudaraku. Makanya kita melayani, haleluya. Supaya ada posisi kita. Karena di mana Yesus ada, di situ kita ada. Maka kalau kita juga sungguh-sungguh seperti Dia, ya kita nanti dekat dengan Dia. Tapi kalau nggak mau berbuat, ya nggak ada apa-apanya. Semangat saya, saudara-saudaraku. Teman saya bilang, kita apa? Dah, bilang. Dalam keadaan begitu, dia sudah lihat saya. Ada waktu saya tiduran di situ. Wah, mau mati. Tapi semangat saya. Dan kalau kita bilang, saudaraku, Tuhan kuatkan saya mau lanjut harus menang. Ya benar juga. Buktinya saya sampai sini nih. Kalau saya mau pikir-pikir, capek kalau ngantuk lah. Nggak mau capek, saudaraku. Buruk terus dari apa itu namanya? Simpang Terhani, tapi ada lagi satu lagi. Udah lupa saya. Nggak apa-apa. Dari situ, saudaraku. Dalam keadaan saya sakit-sakit begitu juga, disuruh lagi saya melayani. Sudah mau naik di sini jam 9 berangkat, melayani dulu Pak. Ya udah, melayani dulu saya. Kok saya di situ? Ya pakai seadanya. Ini saudara-saudara, kalau saya mau aku nggak kuat gitu. Tapi iman dan tindakan kita itu terjadi, dan Tuhan kuatkan di situ. Tuhan, aku kuat karena Engkau. Benar-benar kuat, saudara-saudara. Saya pelayanan lagi mau berangkat itu. Iya. Jadi saya dikuatkan karena saya pikir begini, saya tidak mau diganti, saya tidak mau berhenti apapun kalau masih ada napas. Kalau sudah napas yang terakhir sama tetes darah yang terakhir, ya sudah, mau apa lagi. Yesus sampai ke tetes darah yang terakhir. Yesus sampai kepada napas yang terakhir. Haleluya. Setia terus. Apapun yang terjadi. Sampai napas terakhir. Nah, ini masih banyak napas, masih usah sudah gak mau. Jadi itu sudah terakhir itu, saudaraku. Tuhan ampunilah mereka. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Kuatkan. Kita harus model Yesus yang kita pandang, bukan model manusia. Karena yang kita ikut adalah Yesus. Dan kalau ada orang berteladan Yesus, ya ikut. Karena sama, saudara-saudaraku. Jadi di mana Yesus ada, di situ kita ada. Yesus menunjukkan dirinya seperti biji gandum. Artinya itu apa? Rela mati supaya ada pertumbuhan dari kematiannya. Rohani kita harus begitu, saudara. Itu rohani yang benar-benar indah di hadapan Tuhan. Jadi rohani kita adalah bagaikan biji gandum yang untuk berkembang dan bertumbuh harus mati dulu. Dan ini Tuhan katakan, kalau kita mau mengasihi Dia, saudara-saudaraku. Sebabnya tadi kita sudah membaca supaya kita
lebih mengasihi Tuhan dari semuanya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan memberikan nyawanya. Jadi tadi Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Malah kehilangan, saudaraku. Makanya Tuhan buatkan saya, belum napas terakhir ini, maju. Saya bilang, iya, saya nggak mau diganti. Ya, jadi kita harus tetap. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Makanya saudara-saudaraku, pengiringan kita tidak boleh ikut-ikutan. Harus sungguh-sungguh sesuai firman. Tidak boleh asal-asalan. Harus ada satu modelnya. Modelnya model apa? Ya Yesus. Kita mencontoh kehidupan Yesus. Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi di dalam penderitaan, dalam kesulitan, kalau kita setia, kita juga dalam memerintah, di dalam juga ya nanti dimuliakan, kita juga ada di situ. Jadi bukan cuma sakitnya, enaknya juga di situ. Ini. Jadi Yesus berkata, di situ pun pelayanku akan berada. Kalau Yesus punya tata, kita juga harus punya dong. Karena Dia yang berfirman. Itu sebabnya kita harus tahu firman. Dan kalau sudah tahu, kita mau melakukannya, maka itu namanya percaya dan bertindak, baru diberkati oleh Tuhan. Kita semua harus memiliki iman, pengiringan, semuanya, pelayanan, percaya dan bertindak. Kita mau ngomong dulu satu sehati. Percaya dan bertindak. 1, 2, 3. Percaya dan bertindak. Wah, saya baru jatuh tambah semangat jadinya ya. Bukannya malah kempes. Makanya iblis takut nanti gak mau lagi menjatuhkan saya. Karena dia bilang, wah ini mamanya gini, tanpa dijatuhkan, tanpa semangat ini. Tapi kalau kita gitu malah dikencet. Kalau kita takut cobaan itu malah dikencet. Dan apa yang dikhawatirkan malah itu terjadi bagi dia. Jangan khawatir. Haleluya. Di mana tertulis Alkitabnya? Ayo. Pasal ke-4 3 ya. Ayo. Ayat 25 ya. Ya silakan. Boleh. Ada ya. Ayub 3 ayat 25. Ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jangan takut. Amin. Apapun yang terjadi, Yesus berkata jangan takut. Biar ombak mau menenggelamkan, jangan takut. Karena apa? Kalau kita takut, apa yang kita takutkan itu yang menimpa kita. Corona jangan takut. Haleluya. Tapi aku nggak bilang kena corona loh. Nggak boleh kena. Pokoknya jangan takut corona. Jangan takut gelombang. Jangan takut kesulitan. Jangan takut kesakitan juga, saudaraku. Saya biar sakit yang bukan main. Saya mau bangun itu, nggak bisa. Sampai keringat saya, bertindak mau duduk saja. Tapi akhirnya saya menang. Oh, ya menang dah. Saya pikir yang punya rumah bilang gitu, kalau di Senin aja pulang, nanti saya temanin. Nggak Pak, saya mau pulang sendiri, nggak ditemani. Teman aku udah kusuruh pulang.
nggak mau. Nanti nyusahin lagi, ongkosnya nemani sama pulang lagi, nanti repot lagi. Enggak, aku bilang. Itu sebabnya karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jangan ada yang cemas. Haleluya. Semua senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Senyum dan bermuka gembira. Muka saya nggak ada muka cemberut, saudaraku. Capek pun itu, mana ada muka cemberut. Maka kelihatan tambah bersemangat, saudaraku. Haleluya. Saudara-saudaraku, pelayanan kita itu adalah dikehendaki Tuhan, dan pelayanan kita itu adalah dari Tuhan. Mari kita mau baca dulu Kolose. Kolose pasal yang keempat ayat 17. Ada yang bantu? Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Ya. Jadi pelayanan ini bukan kita terima dari pendeta. Mana ada pelayan menetapkan pelayan? Berantem, ribut. Jadi pelayanan kita ini dari Tuhan. Amen. Jadi jangan ribut sesama. Ya udah, masih kuat layani. Kalau enggak kuat ya apa boleh buat. Itu saudaraku. Kita hanya dukung-mendukung. Kita hanya kuatkan, saling menguatkan. Semua kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya kalau mau besar rupanya ya udah layani yang sungguh-sungguh. Kalau mau begini-gini aja, atau nggak mau tahu, jangan salahkan. Sudah dibilangin. Nanti ada orang bilang, kamu nggak ngerti. Loh, ini tanggal berapa ini? Tanggal 28 bulan 2. Emang masih kurang jelas? Udah jelas. Amin, saudaraku. Ya. Kalau mau melayani dengan baik, ya itu menjadikan ranking kita di hadapan Tuhan. Baik tata, baik dalam kerajaan itu sama dengan melayani 10 talenta, 10 kampung, 5 talenta, ya sama. Begitu, saudaraku. Hanya itu nanti intinya di di kerajaan 1000 tahun, karena di surga kita semuanya tinggal menyembah. Nggak ada di situ memerintah, nggak ada apa, nggak ada menghakimi, paling hanya sampai di situ. Jadi malaikat juga kita nanti yang menghakimi, saudaraku. Betapa hebatnya kita ini. Tapi itu hanya bagi orang yang menyerah kepada Tuhan, yang sampai bisa menyelami hatinya Tuhan. Itu bisa. Jadi anak Tuhan itu semua jadi pintar-pintar. Tidak ada anak Tuhan yang bodoh. Makanya yang menyongsong hari kedatangan Tuhan itu 5 anak gadis yang bijaksana, pintar. Gak ada yang bodoh. Yang bodoh itu di bawah apa enggak? Tinggal. Dari mana kita pintar? Dari firman dan roh Tuhan. Nggak sekolah pun pintar dalam rohani, saudaraku. Jadi bisa kadang-kadang begini. Gak sekolah dia, tapi jadi penasehatnya yang paling tinggi, presiden. Bisa. Apa dia bilang? Iya. Apa dia bilang? Iya. Karena ada roh Tuhan. Mana ada tahu si Raja Firaun? Tapi karena dilihat ada roh Tuhan pada orang ini. Siapa itu maksudnya? Yusuf. Ada roh Tuhan. Semua kerajaannya diserahkan. Nih, kamulah yang mereka. Cuma kursiku ini jangan ambil.
Ya udah, buat apa aku sih? Pemerintahan dia sudah pegang. Itu saudara-saudara. Kalau kita setia kepada Tuhan, hidup benar, hidup kudus, ada Roh Kudus, otomatis kita jadi pintar. Jadi orang yang benar-benar sudah semakin setia dalam pelayanannya, itu akan berada di hadapan raja-raja yang besar. Ini saudaraku. Ini yang muda-muda, setia, jujur, hidup kudus, nanti bisa jadi penasehat-penasehatnya orang-orang besar, raja-raja. Ini saudara-saudaraku, luar biasa. Jadi perhatikan supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Menjalankan sepenuhnya itu Yesus itu sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa yang terakhir, sampai habis tenaga. Makanya mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, segenap akal budi. Haleluya saudaraku. Mari semakin berusaha untuk itu. Jadi jangan tanpa target, jangan asal-asalan, jangan Kristen yang begitu-begitu saja. Kalau saya saudaraku, semakin saya mengerti sepanjang hidup, Tuhan, biarlah saya setia kepada. Kalau dia bilang sudah cukup, ya udah terserah. Kalau dia bilang cukup, tapi kalau belum, saya akan lakukan apa yang saya bisa lakukan. Dan biar Tuhan semakin bimbing. Saudara-saudaraku, harus bersungguh-sungguh. Jangankan kepada Tuhan. Kita mau baca dulu pasal yang ketiga. Siapa yang mau baca? Ayat 22, 23. Kolose 3 ayat 22 dan 3. ayat 22 dan 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini hanya untuk apa saja di dunia ini. Tapi kalau kita anak Tuhan, harus dia tahu dari ketulusan, ketaatan, kesungguh-sungguhan, baru dia mengenal Tuhan nanti saudara. Raja-raja juga bisa bertobat. Jadi tolong biar majikan-majikan yang punya majikan bisa sampai melihat Tuhan dari kehidupan kita. Haleluya. Karena apa? Dari kebaikan, ketaatan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Nih. Tapi jangan kepada dosa. Nah, itu satu, itu jangan. Tapi kalau yang lain-lain, suruh cuci kloset, siap. Wih, kinclong. Wih, yang bukan agama mereka saya suruh kemarin masih kuning-kuning. Tapi ini katanya mereka anak Tuhan, Kristen, kinclong. Beda, saudara itu. Haleluya. Anak Tuhan beda. Ya gitu. Ya, anak-anak juga kepada orang tua harus lihat beda. Amin saudaraku. Di akhir zaman ini anak-anak melawan orang tua. Itu dalam 2 Timotius 4:3. Kalau kita nggak usah baca dulu, udah sering kita baca. Padahal Tuhan inginkan Efesus 6 ayat 1-2, hai anak-anak, taatilah orang tua dalam Tuhan, baru hormatilah ayah dan ibumu. Haleluya. Supaya nah, terus
Mau berbahagia? Amin. Amin. Dengar dan bertindak. Haleluya. Kembali lagi saudaraku. Dengar dan bertindak. Di dalam tindakan itu nyata kuasa Tuhan. Kalau tidak ada tindakan, imannya juga mati, pengiringannya juga mati. Bertindak. Apapun coba bertindak, pasti menang. Nah makanya itu sekolah saya dalam seminggu ini. Apapun itu bertindak. Mari kami mau antar. Tidak. Bertindak dalam nama Tuhan. Mari nggak usah lagi pergi. Tidak harus. Ya. Nanti aku jadi digantikan kedudukan saya pikir. Tidak boleh. Ini masih banyak darah ini masih banyak nyawa ini. Yesus darah terakhir, nyawa yang terakhir. Saat itulah keluar dua syafaat Yesus Kristus di kayu salib. Haleluya. Kalau begitu, suami menghadapi istrinya senangnya, istrinya menghadapi suaminya senangnya. Semua di sini ada istri yang sudah menikah, ada suaminya, ada istrinya, ada semua lengkap. 1, 2 ada. Mau putar-putar mana? Senior dulu. Kemana? Hah? Jadi perawat. Wih. Kiranya Tuhan tolong. Semuanya Tuhan tolong. Nggak ada yang dihukum. Besok-besok kiranya baju semuanya. Haleluya. Mana lagi? Ini semua ada ini. Putar-putar ini. Wah ini apaan di mau kalau nggak hati gini nggak kelihatan. Pasnya ke mana? Haleluya. Sehati. Dalam kebenaran sehati lebih luar biasa lagi. Satu aja sudah luar biasa. Apalagi sehati. Apa saja yang kamu minta berkenan kepada Bapa. Amin. Dan Dia akan memberi. Amin. Ini saudara-saudaraku. Jadi apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu. Jangan separuh-separuh saudaraku. Segenap hati itu mengarah ke situ tadi. Sampai tetes darah penghabisan, sampai napas penghabisan. Mana Ibu Tabea? Ada bahasanya 1 jengkal. Bahasanya 1 jengkal. Saya tahu 1 hasta, 1 langkah, 1 detik. Nah itu. Tapi ada lagi bahasanya Ibu Tabea 1 jengkal. Tapi itu mungkin itu 1/4 hasta atau 2/3 hasta itu. Atau 1/3 hasta kira-kira begitu. Jadi saudaraku, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, kalau roh yang ada seperti ini pada kita, semua juga nanti di rumah kita jadi bagus. Kita semua kreatif, tambah pintar, apalagi masih muda-muda. Haleluya. Yang tua-tua juga harus kreatif juga saudaraku. Nah, jadi bukan orang muda tua-tua. Kalau boleh jangan gitu. Wah, tegang gini. Umur gak jadi masalah. Karena kekuatan ada dari Tuhan. Ya, yang suruh melayani ya Tuhan. Ya sudah. Apapun yang terjadi jangan takut. Syukur bagi Tuhan. Saya mulai ikut Tuhan, terlatih begitu. Suruh naik sepeda ratusan kilo, jalan aja. Ini melayani saudara.
Jadi semakin dengan segenap hati. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita semua adalah hambanya. Pasti Tuhan menggenapi. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Haleluya. Jadi ada ibadah kita, ada upahnya. Ada kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh loh, tapi dari hati. Jangan nanti Tuhan bilang, kamu gak dapat bagian. Kenapa Tuhan? Kamu nyanyi cuma di bibir saja. Lain di bibir, lain di hati, kata Tuhan. Aduh, sia-sia segenap hati. Haleluya. Kita menyanyi dengan segenap hati. Kalau jiwa di mana sih? Di sini juga ya. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam ketulusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Anak domba Allah yaitu tadi gandum, biji gandum itu turun dan mati. Darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Bagaimana itu terjadi? Karena Yesus setia sampai akhir, sampai tetes darah terakhir, sampai napas yang terakhir. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8, itulah sebabnya ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan selanjutnya sampai 11, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Karena dia anak domba Allah itu, setia di situ tadi. Sampai darah. Oke, kita mau baca dulu, saya senang. Siapa mau baca? Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-9, 5 sampai semuanya. 5 sampai selesai. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semua kemenangan, semua kemuliaan, itulah sebabnya. Sebab apa? Karena Yesus melayani setia sampai darah terakhir. Karena Yesus melayani setia sampai nyawa yang terakhir. Jadi kalau kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Itu
yang menciptakan itu teman main bulu tangkis di Cinere sana. Aduh, Emus namanya, orang Ambon, saudara-saudara. Ya, jadi kita juga semua hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-25, tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Jadi makanya jangan bekerja separuh-separuh. Melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Tadi kan kita pelayanan itu kan dari Tuhan. Haleluya. Jadi melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Makanya jangan biasakan kerja separuh-separuh. Makanya dulu orang opung-opung sana, ya, kalau mau melahirkan jangan ada kerjaan yang tanggung-tanggung. Mabau, tahu mabau? Mengalete, tahu mengalete? Nganyang, martonun, pasai. Nah, begitu saudaraku. Jadi kita harus biasa kerja tuntas. Haleluya. Ini sekolah-sekolah ini kalau kerja PR belum selesai udah main game, main HP. Jangan biasakan. Selesai yang bagus. Haleluya. Amin. Iya bagus dong, harus begitu. Kalau kuliah selesai, jangan tinggal dikit. Aduh. Jadi kerjakanlah sampai selesai. Ada yang bantu baca, ayo baca dulu ayat ke-6 ini. Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Iya. Jadi kita nanti luar biasa saudara. Dengan melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaannya dengan baik, Tuhan jadikan kita ada kuasa pemerintahan dalam kerajaannya Tuhan. Saudara percaya? Amin. Ya, percaya dan bertindak. Tuhan pasti memberkati. Dalam segala hal, Tuhan pasti memberkati. Kalau kita mendengar dan melakukan, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia mustahil. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Walaupun berkata begini, wah baik ini nama mulung, ya sudah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Air pahit bisa Tuhan jadikan menjadi air yang manis. Itu di mana? Alkitab. Di Mara. Ya kan? Itu tadi air di Mara. Ya begitulah, pokoknya ada. Atau di raja-raja juga ada. Elia apa Elisa? Lempar kayu ke air jadi manis. Yang beracun juga semuanya. Hidup yang sulit, Tuhan bisa jalan yang rata, jalan yang indah, jalan yang baik. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari pasrah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga kita berdiri bersama. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna.